Perkenalkan, saya Muhammad Rizal SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Jaya, mempersembahkan diseminasi budaya positif. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut saya perkenalkan juga pengajar praktik saya, Kernal Nopriandri, fasilitator Bapak Mahalizar, dan Ibu Kepala Sekolah Sri Indrayati. Berikut saya tampilkan rancangan tindakan saya dalam kegiatan aksi nyata tentang budaya positif dalam bentuk sosialisasi dan diseminasi. Dan yang kami banggakan para peserta didik kelas 9, kelas 8. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya, pada pagi yang cerah ini kita kembali bisa berhadir di SMP Negeri 2024. Pertama, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan apa itu atau siapa itu guru penggerak. Ya, guru penggerak ini adalah kegiatan atau program yang disusun dan direncanakan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Pendidikan dan Riset, itu untuk membawa perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih tepat, bukan ke arah yang menuju, ke arah yang lebih tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena filosofis pendidikan merdeka itu diambil dari filosofi
adalah pribumi pertama yang mendirikan pendidikan, lembaga pendidikan bagi pribumi, ya, bagi orang-orang Indonesia asli tanpa melihat strata sosial, apakah dia anak bangsawan atau dia anak rakyat jelata, semuanya memiliki hak untuk menempuh pendidikan. Nah, apa yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini sekarang, ya, kembali dibangkitkan oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan kita untuk coba diterapkan. Ya, semuanya rupanya semua yang ingin kita terapkan, yang ingin diterapkan, semua sudah diterapkan atau sudah diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang diajari kepada kami, bagaimana filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, semestinya sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai siswa kelas 9, sebagai siswa kelas 8, sebagai siswa kelas 7, kita harus memiliki 3 filosofis yang didengung-dengungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa 3 filosofis tersebut? Yang pertama, apabila kita berada di depan, maka kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan. Ini siapapun. Saya berdiri di depan sebagai pembina upacara, menjadi teladan bagi pembina-pembina yang lain. Lutfi sebagai pemimpin upacara menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin upacara yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang di tengah. Pada saat kita berada di posisi tengah, artinya kita harus bertindak sebagai penyemangat. Ya, orang-orang yang ada yang berada di tengah, bukan di tengah barisan. Artinya dia ada di antara proses belajar dan mengajar. Ya, misal di sini kita bilang kepala sekolah ada di tengah-tengah dalam proses itu, memberi semangat baik kepada guru maupun kepada peserta didik. Demikian juga kelas 2 yang berada di tengah-tengah, dia harus menjadi penyemangat bagi kelas 1 untuk belajar, juga penyemangat bagi kelas 3 yang akan lulus. Ini posisi orang yang di tengah, bukan sebagai penghancur, bukan sebagai membawa isu-isu jelek. Ke kelas 1 kita ajari yang tidak bagus, ke kelas 3 kita sampaikan yang tidak benar. Ya, kemudian yang ketiga, yang di belakang, jadi kita itu harus memberikan semangat, harus memberikan ide-ide supaya orang-orang yang punya kesempatan, yang punya kemauan untuk maju, maka sebagai orang-orang yang berada di belakang harus mendorong. Guru terkadang-kadang ada posisinya di belakang sebagai pendorong, sebagai pemberi semangat kepada anak-anak. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Ini sebagai pokok-pokok saja saya sampaikan, karena tidak mungkin saya jelaskan secara rinci, butuh waktu 2 bulan seperti yang sudah saya laksanakan. Nah, kemudian yang kedua, hal ini bisa dilakukan oleh guru yang telah memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak. Ya, ini kepada teman-teman yang mungkin nanti berniat untuk menjadi guru penggerak, nilai-nilai apa yang akan diajari, bukan sudah dikuasai, yang akan diajari dalam sistem guru penggerak. Yang pertama adalah nilai keberpihakan kepada murid. Ya, dalam kurikulum Merdeka, keberpihakan kepada murid. Nanti bagaimana keberpihakan kepada murid akan saya jelaskan di waktu yang lain. Kemudian yang kedua, seorang guru dituntut harus mandiri. Ya, mandiri di sini bukan dalam artian kita bekerja sendiri. Ya, tapi pada saat kita sendiri kita masih bisa bekerja. Seperti itu namanya mandiri. Jangan gara-gara tidak ada orang lain, tidak ada teman, kita menyerah, tidak sanggup. Tapi kita harus mampu. Nah, kemudian yang ketiga, nilai kolaboratif. Ya, kalau tadi seorang guru harus bekerja sendiri,
menggunakan mesin ketik, di mana sekarang ada laptop, ada internet. Kami menjadi gaptek di situ. Itu tidak boleh untuk guru zaman sekarang. Tidak boleh terjadi pada guru zaman sekarang. Jangan beralasan saya tidak bisa laptop, saya tidak mengerti internet. Ya, seorang guru sekarang harus memiliki perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan cuma tahu internet, tapi dia aktif di dalam internet itu. Minimal ada 2 atau 3 medsos yang dimiliki oleh seorang guru. Tidak cukup lagi dengan Facebook saja. Ya, seorang guru juga sekarang berkewajiban memiliki Instagram masing-masing. Ya, ini bukan barang tabu. Jangan guru kalah dengan murid. Murid-murid kita itu punya 4-5 media sosial, sementara guru cuma 1. Produk tahun 2014, yaitu Facebook. Sekarang sudah macam-macam. Ya, ada TikTok, ada Instagram, ada vlog dan lain sebagainya. Ini harus dimiliki oleh guru, bukan hanya sekedar dikuasai, diketahui, tapi juga harus dimiliki, ya, untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian yang kelima, nilai yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam rangka guru penggerak adalah nilai refleksi. Ya. Selalu bertanya pada diri sendiri, selalu bertanya kepada teman, selalu bertanya kepada pimpinan, selalu bertanya kepada murid, sejauh mana sudah kemampuan saya dalam menyembuhkan pembelajaran. Kerang tanya. Inilah cukup guru dulu. Jangan guru tidak mau tahu. Yang penting saya sudah memberikan. Masalah anak menerima, masalah sudah bagus, masalah masih belum bagus, tidak mau, tidak peduli. Kita harus bertanya. Guru harus bertanya. Pertama bertanya pada diri sendiri. Ya, kalau sudah bertanya pada diri sendiri tidak mendapatkan jawaban, bertanyalah kepada rekan sejawat. Bertanyalah kepada kepala sekolah mungkin yang sudah berpengalaman, atau bertanya kepada murid, apa yang sudah diberikan oleh guru, apa yang sudah saya berikan, sudah cukup memuaskan. Kalau murid mengatakan belum puas, ya, kita harus melakukan perubahan. Kita harus ciptakan kepuasan kepada murid. Namun di sini bukan kepuasan suka-suka murid, tapi kepuasan yang bernilai positif. Nah, kemudian hal yang paling penting nih, ya, ini di pertemuan terakhir kami kemarin di modul 1.4 itu ada iklim yang harus kita ciptakan di sekolah, dan ini wajib untuk kurikulum Merdeka, yaitu budaya positif. Ya, terciptanya budaya positif di sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Ada 2 syarat utama terciptanya budaya positif di sekolah. Yang pertama, adanya lingkungan yang positif. Artinya ada lingkungan positif. Saya pikir lingkungan sekolah kita ini sudah positif, dan insya Allah nanti setelah penggunaannya siap, lebih positif lagi. Apa positif di dalam lingkungan sekolah? Sekolah kita ini sudah dibatasi dengan lingkungan lain. Ini kita sudah berpagar semua keliling-keliling. Ya, tidak ada lagi nanti unsur masuk binatang-binatang atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena lingkungan sekolah kita itu sudah berpagar. Ya, ini salah satu di antara sekian banyak lingkungan positif yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan. Kemudian juga terjalin komunikasi yang positif di antara warga sekolah. Guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, murid dengan murid, harus terjalin satu hal yang positif. Artinya tidak saling mencurigai, tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan. Ya, semuanya harus positif. Masalah kurang atau lebih normal sebagai manusia. Guru ada kekurangan, kepala sekolah ada kekurangan, murid ada kekurangan, tapi kekurangan untuk diperbaiki. Kekurangan bukan untuk dicela, kekurangan bukan untuk disakiti, tapi untuk diperbaiki. Kita perbaiki dulu dari dalam. Jangan kekurangan kita, kelemahan kita, kejelekan kita sampaikan di luar atau kepada orang luar. Ya, karena ini adalah kewajiban di sekolah kita sendiri. Itu
yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting untuk terciptanya budaya positif adalah terlaksananya disiplin positif. Disiplin positif. Yang kemarin-kemarin yang kita dengar cuma disiplin, sekarang ada ujung disiplin positif. Apa disiplin positif? Disiplin positif itu adalah segala kebaikan muncul dari hati kita sendiri. Bukan karena dapat hukuman. Saya lari dari pagar dari jalan luar untuk masuk ke sekolah cepat-cepat supaya jangan terlambat, aku dihukum nanti. Dibilang sama Pak Rijal, yang telat masuk tolong pungut sampah. Dibilang oleh ibu kepala sekolah, yang baju di luar silakan push-up. Jangan karena unsur itu. Jangan karena unsur itu. Ini belum positif walaupun sudah baik. Tapi ini bukan disiplin wujud positif, tidak. Atau yang kedua, saya ingin datang ke sekolah selalu. Saya ingin rajin selalu supaya pada setiap semester nanti di depan kawan-kawan ramai saya dinobatkan sebagai siswa terbaik. Ini sebenarnya baik kan? Baik kita sekolah pagi-pagi cepat-cepat, tapi dalam hati niat kita untuk mendapatkan penghargaan. Saya ingin dipuji-puji oleh guru. Saya ingin dihormati oleh kawan-kawan. Saya ingin mendapatkan hadiah pada setiap semesternya. Untuk saya bangga-banggakan. Ini bagus, tapi juga masih belum bagus. Yang diharapkan dalam disiplin positif apa? Sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri. Saya datang pada tepat waktu. Saya datang lebih cepat karena itu adalah keinginan jiwa kita. Saya belajar dengan rajin, bukan karena takut kepada guru, bukan ingin dipuji oleh guru, tapi memang kewajiban saya sebagai seorang pelajar adalah untuk belajar rajin. Kalau bukan untuk belajar, bukan pelajar namanya. Kalau untuk main-main ke sekolah, namanya bukan pelajar. Kita ganti label nama kita, jangan lagi pelajar, tapi pelancong. MMN gerai Pak Pula, MMN ibak tawid gerai, MMN ibak anu gerai, MMN ikut patu, itu nama pelancong. Ya, lihat sesuatu yang mungkin menarik perhatian. Tapi kita ini pelajar. Tugas utama pelajar adalah belajar. Ya, ini dua unsur. Yang pertama adanya lingkungan yang positif, yang kedua ada disiplin positif. Ya, adanya disiplin positif pada semua peserta didik. Hari ini boleh rileks sedikit ya, karena ini memang wajib untuk saya sampaikan, terutama buat saya sendiri, kemudian buat sekolah yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian untuk dipahami oleh Bapak Ibu guru, saya juga kepala sekolah, bahwasannya mungkin apa yang kalian lakukan ini, kalau menurut para ahli pendidikan, ahli psikologi, adalah sesuatu yang wajar. Karena pada setiap diri manusia, yang menurut para ahli pendidikan ini, yang ini saya sampaikan, yang disampaikan oleh ahli, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan pokoknya, 5 kecenderungan pokoknya dalam hal melakukan segala sesuatu. Ingat ya, segala sesuatu. Apa 5 kebutuhan pokok itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup. Itu ada murid ke sekolah, begitu lihat kawan makan, contoh ini ya, contoh kecil, mudah-mudahan tidak terjadi. Begitu lihat kawan sedang makan, dia lari dari jauh, dia rebut makanan kawan, dia makan. Ini contoh sederhana. Ini ada lima kebutuhan pada diri dia. Yang mana lebih cenderung? Bisa jadi yang pertama untuk kebutuhan hidup. Dia betul-betul melakukan itu karena memang perutnya lapar sekali, sehingga dia tidak bisa mengontrol lagi psikologinya, sehingga lari merebut makanan kawan. Ini karena ada faktor kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kebutuhan akan kasih sayang. Yang di rumah tidak pernah dapat kasih sayang, tidak pernah dapat perhatian. Di sekolah ini kadang-kadang cari perhatian. Bagaimana bentuk perhatiannya? Dia berantang, dia ngomong di dalam kelas, orang diam, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan kekuasaan. Itu yang merasa mungkin dirinya hebat, kuat. Ya. Ini nggak ada muridnya hari ini kuat. Begitu lihat anak kelas 1 ada keinginan dalam dirinya untuk pukul.
untuk gertak, untuk perintah ini itu. Ya, mungkin ini maaf pada diri kepala sekolah, suruh ini suruh itu. Jiwa kepala sekolah ada pada diri kita. Lihat kawan-kawan, kita suruh ini, kita suruh itu. Kenapa? Ada kebutuhan akan kekuasaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan kesenangan. Ini apa contohnya? Misalnya merokok. Rasanya dengan merokok senang aja bawaannya. Ya, maka dia berkecenderungan, berkeinginan untuk merokok. Pada setiap saat dan waktu ingin saja merokok, karena rokok adalah salah satu yang membuat dia senang. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Ya, anak usia SMP, anak-anak yang secara psikologi memang menuntut kebebasan. SMP dengan SMA, dia ingin melakukan segala sesuatu. Dia bebas, tidak ada yang larang, tidak ada yang bilang jangan, tidak ada yang bilang tidak. Yaitu dianggap normal. Namun karena ini adalah sekolah, ada orang-orang dewasa yang namanya guru. Guru di sini ya diharap menjadi pengontrol dari kebutuhan normal, kebutuhan psikologi peserta didik. Nah, dalam mengontrol ini kadang-kadang guru ya, menurut para ahli, guru itu punya juga 5 model kontrolnya. Ada 5 model kontrol. 4 model tidak benar menurut para ahli psikologi sekarang. Yang kelima yang benar. Saya sampaikan dulu yang tidak benar. Yang tidak benar pertama adalah seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Contoh. Ya, apa contohnya? Ada murid datang terlambat. Ya, saya panggil. Lutfi, sini kamu. Kenapa kamu datang terlambat? Lutfi beri alasan. Saya tidak mau tahu dengan alasan Lutfi. Ya, jelas Lutfi, karena kamu datang terlambat. Sekarang WC itu kotor sekali. Kamu bersihkan dari jam pertama sampai jam terakhir. Kamu di WC itu. Itu namanya guru mengambil posisi kontrol terhadap kesalahan anak sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ini dianggap salah. Yang kedua, guru mengambil posisi kontrol sebagai orang membuat rasa bersalah. Ya, ini bagus guru. Ya, bagus menurut guru. Guru bilang seperti ini, Lutfi, kenapa datang terlambat? Gara-gara kamu datang terlambat, ini bapak yang kena marahan sama kepala sekolah. Bapak dibilang piket yang tidak becus. Padahal bapak yang lain sudah bapak kontrol semua. Cuma kamu sendiri. Ini gara-gara kamu nanti kalau bapak yang marahi. Ya, sering menyalahi murid atau menyalahi sesuatu. Ya, ini juga bahaya. Ini lebih risikonya lebih bahaya daripada menghukum. Karena ada, bisa jadi menurut para ahli, ada anak yang memang merasa diri nanti dia bersalah. Gara-gara saya, Pak Rizal dimarahi sama kepala sekolah. Beban psikologi dia lebih berat. Kesalahan dia membuat orang lain jadi bersalah lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Hipna guru. Kadang saya juga sering beberapa anak saya bela-belain. Walaupun dia buat salah, saya bela-belain. Tak apa-apa, kamu selagi orang kepala sekolah ngelihat. Guru lain juga ngelihat, tak apa-apa. Penting jangan merokok lagi, nak besok depan bapak jangan merokok lagi. Sekarang nggak usah, bapak nggak tulis kamu merokok, bapak nggak panggil kamu merokok. Cuman kalau depan bapak kamu jangan pernah merokok. Kita ambil, kita buat dengan guru lain silakan bersalah, dengan kita jangan. Kodanya betul anak piana, dah bela-bela. Supaya nanti pada akhir masa dapat kado. Yang gurunya paling god, kado PGRI, ulang tahun guru. Dapat kuih, dapat nasi molid dan lain sebagainya. Ada nak ujung itu nak. Ya, God namanya mulain dan God tak bengkok aku. Ya, ini juga posisi yang salah. Kemudian ada yang agak benar sedikit. Kita kan punya aturan. Sekolah punya aturan. Yang datang terlambat hukumannya pungut sampah. Yang ribut di dalam kelas hukumannya bersih WC misalnya. Udah sepakat. Ini posisi kontrol guru adalah sebagai pengamat atau pengawas. Setiap kesalahan murid selalu ditunjukkan
Peraturan masuk sekolah jam 7.45. Hukumannya apa? Karena memang sudah tertulis, dia nggak salah sebenarnya, itu sudah tertulis. Ini juga walaupun dianggap sebenarnya sudah benar, tapi dalam kurikulum merdeka atau menurut para ahli masih belum sempurna, masih belum cukup. Apa yang penting? Yang penting yang kelima. Ya, seorang guru harus mengambil posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Apa yang dia lakukan terhadap kesalahan murid? Ya, di dalam teori manajer itu, seorang guru harus menggunakan langkah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Bagaimana praktek segitiga restitusi? Secara praktek video kemarin saya sudah coba terangkan dengan bermain peran Said Farhan, ya, hari ini tidak hadir. Kemudian dengan yang perempuannya saya coba dengan si Maisarah dan Rohamah, ya, kemarin. Langkah segitiga restitusi. Nggak tahu apakah mereka pengakuan kepada saya apabila hukumannya diterapkan seperti itu, menurut mereka ini baik, nggak ada tekanan buat kita, ya, ada keinginan di dalam hati untuk memperbaiki. Nah, bagaimana? Mungkin ini sebagai ilmu tambahan kepada guru, bagaimana langkah segitiga restitusi hukuman kepada anak diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si anak tersebut. Namun di akhir daripada itu juga harus digarisbawahi, keyakinan hukuman ini benar-benar harus dia terapkan. Karena untuk menerapkan hukuman ini, si murid sendiri yang buat peraturan, baik tentang di sekolah maupun di dalam kelas. Di sini yang harus dibimbing oleh guru lagi, yaitu dinamakan dengan adanya terbangun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas, kita buat keyakinan sekolah. Nah, semua harus berpegang kepada itu. Dan siapa yang membuat peraturan itu? Yang membuat peraturan itu adalah murid. Yang mengarahkan adalah guru. Ya, bukan yang membuat sekolah, murid tidak mau tahu dan diterapkan oleh guru. Ya, mungkin hanya ini untuk kesempatan pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Padahal masih panjang yang perlu saya sampaikan, namun mengingat waktu juga melihat kelelahan kalian, saya mohon semuanya untuk berdiri kembali. Saya coba semuanya berdiri kembali. Semua berdiri kembali. Coba semuanya konsentrasi, ya, konsentrasi. Semuanya menghadap ke saya. Lakukan apa yang saya bilang. Dengar, lakukan apa yang saya bilang. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Paham kira-kira? Coba semuanya lihat ke saya. Dari ujung sana sampai ke ini semuanya lihat ke saya. Termasuk kamu Lutfi. Tangan di samping semua. Ya. Sekarang dengar instruksi saya. Semuanya. Silakan pegang mulut. Selanjutnya silakan pegang telinga. Sekali lagi, silakan pegang lutut. Nah, ya baik, semuanya masih konsentrasi, artinya kalian masih sehat. Hanya beberapa yang mungkin sedang kelelahan. Demikian amanat kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang pertama bermanfaat bagi saya pribadi sebagai salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Bukit Jaya, kemudian kepada para guru, kepada para kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, juga kepada yang paling penting kepada anak-anak kami semua peserta didik SMP Negeri 125 yang kami cintai dan kami banggakan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu wajib nasional oleh Rock, rock.
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka tujuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kemarin atau di masa lalu, dunia pendidikan disuguhi dengan teori stimulus respon. Ciri-ciri teori stimulus respon ini yang pertama adalah realitas atau kehidupan manusia itu dipandang sama, menganggap semua sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Intinya 1, 2, dan 3 dianggap sama. Kemudian yang keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol kita. Yang keenam, kita bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bukan dianggap gagal. Kemudian yang kedelapan, model berpikir untuk menggunakan prinsip menang atau kalah. Sementara menurut Stephen R. Farrell ini dengan teori kontrolnya, ya, bahwa realita atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang kedelapan adalah model berpikir menang ke menang, ya, menang dan menang. Ya, ini adalah perubahan paradigma. Hari ini diharapkan dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ini disiplin positif, salah satu persyaratan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia atau nilai-nilai pendidikan yang berkesan. Pertanyaan keduanya, apa nilai-nilai pendidikan yang berkesan? Nilai-nilai pendidikan yang berkesan adalah nilai-nilai pendidikan yang disepakati bersama, lepas dari unsur suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kemudian, terwujudnya disiplin positif itu sangat-sangat dipengaruhi oleh motivasi perilaku manusia. Menurut para ahli, motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, wujud disiplin itu akan terwujud apabila kita mendapatkan imbalan atau mengharapkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, ini yang tepat untuk disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita atau mereka percaya. Yang ketiga ini adalah wujud motivasi yang diyakini bisa menciptakan disiplin positif dalam waktu yang panjang. Nah, kemudian sebagai manusia yang perlu kita sadari, baik kita sebagai guru maupun peserta didik atau murid, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, setiap manusia melakukan kegiatan itu dipengaruhi oleh unsur pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk dicintai atau kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk
Jadi ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang bisa kita terapkan. Yang perlu saya ingat bahwa keyakinan kelas ini bisa menjadi diri dari kita, tapi harus muncul dari peserta didik sendiri. Supaya nantinya kita mudah mengingatkan mereka pada keyakinan kelas apa yang telah mereka buat. Menyangkut dengan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah langkah bijak yang diambil oleh seorang kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Bagaimana langkah segitiga restitusi? Yang pertama, kita dalam menghadapi satu persoalan harus menstabilkan masalah. Kemudian yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, bagaimana cara kita menstabilkan masalah? Ibu bapak guru bisa yang pertama memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada murid bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau dengan pernyataan yang lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ini contoh untuk pernyataan atau pertanyaan dalam hal menstabilkan masalah. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, ibu bapak guru bisa memberikan pertanyaan atau juga pernyataan dengan kamu tentu punya alasan melakukan itu. Atau pernyataan yang lainnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, tadi atas keyakinan sekolah atau kelas yang sudah kita buat, pertanyakan keyakinan atau sekolah apa yang telah kita sepakati yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan. Atau boleh juga dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ya, jadi langkah-langkah seperti ini dianggap sebagai salah satu bentuk kontrol manajer yang bisa diterapkan kepada anak dan mudah-mudahan akan menghasilkan sifat atau jiwa positif dari anak-anak yang menghadapi masalah atau melakukan satu kesalahan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, kemudian kesemuanya ini dengan budaya positif diharapkan akan terciptanya sebuah iklim profil pelajar Pancasila. Ya, ini tuntutan dari pendidikan kita sekarang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berkenalan kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Ini harapan dari dunia pendidikan Indonesia dengan proses budaya positif ini, insya Allah akan menghasilkan pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin bertanya kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan? Ya. Baik, terima kasih Ibu Wadah. Saya akan jelaskan sedikit tentang kontrol ya, tentang posisi kontrol. Ada kita posisi kontrol sebagai pengukur. Nah, bagaimana kita bekerja sebagai pengukur? Misalnya, seorang anak si Bima misalnya, dia hari itu datang terlambat. Ya, pertama ekspresi kita memang sudah marah. Kita panggil dia dengan suara kasar. Kita tegur keterlambatan dia. Kemudian kita berikan hukuman kepada dia yang jauh dari nilai-nilai pendidikan. Misal, gara-gara dia datang terlambat, kita suruh dia untuk membersihkan WC 1 hari. Atau karena dia datang terlambat, kita suruh pungut sampah di seluruh lingkungan sekolah. Ini tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh para guru. Nah, oleh para ahli psikologi ini dianggap sebagai kontrol dalam bentuk sebagai
merupakan adalah satu kebajikan yang kita yakini di sekolah kita. Jadi sekarang Bapak ingin kalian saling memaafkan. Dan cara kamu menyiapkan kado untuk Farah. Ya, silakan kalian tinggalkan ruangan ini. Bapak Muhammad Rizal dulunya waktu mengajar selalu berapi-api, tapi dalam segi yang agak-agak negatif sedikit. Tapi setelah mengikuti gerakan guru penggerak ini, dia lebih auranya lebih positif dan cara mengajar pun lebih teratur, lebih santai dan lebih bergairah. Pandangan saya kepada Bapak Muhammad Rizal adalah beliau lebih baik, lebih tegas, dan lebih disiplin. Beliau akan menasihati dengan suara yang lantang keras. Saya senang belajar dengan beliau dan saya akan mendengar apa yang dikatakannya dan akan melakukan nasihat dan nasihat. Saya sebagai rekan Pak Muhammad Rizal, menurut saya sebelumnya Pak Muhammad Rizal bagus, tapi melalui program penggerak saya banyak perubahan yang signifikan, lebih inovatif, lebih kreatif, dan juga banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Termasuk ini untuk Ada.